Halo rekan-rekan, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita positif bagi honorer teknis administrasi, apalagi bagi honorer administrasi yang memiliki lulusan SMA atau sederajat dengan disahkannya rancangan undang-undang ASN. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Rekan-rekan, desakan agar RUU ASN terus disuarakan para tenaga honorer kali ini datang dari Forum Solidaritas Nasional Widyatami Provinsi Riau. Ketua komunitas ini menyebutkan bahwa rancangan undang-undang ASN itu akan menyelesaikan persoalan tenaga honorer, bahkan akan berdampak positif kepada aparatur sipil negara, apakah itu pegawai negeri sipil maupun P3K. Rekan-rekan, pendiri SMWI Nasional ini menambahkan jika rancangan undang-undang ASN ini disahkan, maka seluruh tenaga honorer, khususnya honorer administrasi yang memiliki ijazah SMA sederajat akan tertolong. Ia mengungkapkan bahwa honorer tenaga administrasi baik yang ada di instansi Pemda maupun sekolah itu masih banyak yang pendidikannya SMA sederajat. Nah, untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 menyulitkan para tenaga honorer, tenaga administrasi ini karena terganjal dana. Rekan-rekan, kalau ditanya kenapa bertahun-tahun nggak kuliah, ya honornya memang tidak seberapa. Itu yang dikatakan oleh Ekowi, seorang wakil ketua PGRI Riau ini. Itulah sebabnya ketika melihat draft final rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang membuka peluang tenaga administrasi lulusan SMA menduduki jabatan fungsional pelaksana disambut sukacita. Jadi memang di draft final RUU ASN itu tenaga honorer administrasi yang memiliki lulusan SMA itu bisa menduduki jabatan fungsional pelaksana. Jadi hal ini yang ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer. Dengan dibukanya peluang ijazah SMA bisa menduduki jabatan fungsional, maka dipastikan bahwa formasi untuk pengangkatan P3K dan PNS kepada honorer yang memiliki ijazah SMA itu masih terbuka lebar. Saat ini seluruh tenaga honorer berharap rancangan undang-undang ASN itu segera disahkan supaya ada kejelasan status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketika menjadi P3K, ada pensiun jenjang karir seperti PNS. Nah, rekan-rekan, ia menuturkan bahwa tenaga administrasi sekolah seperti operator, laboran, pustakawan, penjaga sekolah itu berharap diangkat P3K. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara guru, tenaga dan tenaga kependidikan di sekolah. Ia menegaskan bahwa tenaga kependidikan itu merupakan jantungnya di sekolah, sebab data administrasi sekolah dikerjakan oleh para tenaga honorer, tenaga administrasi sekolah. Ekowi berharap bahwa Komisi 2 DPR RI dan Menteri Pendahuluan Aparatur Negara itu bisa mendengarkan aspirasi para tenaga honorer agar rancangan undang-undang ASN itu bisa disahkan secepatnya, maksimal sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Jangan sampai pengesahan rancangan undang-undang ASN ini diulur-ulur terus karena usia honorer terus bertambah dan banyak yang hampir pensiun. Ia pun menambahkan juga bahwa nasib tenaga honorer saat ini digantung tanpa tali, dibanjiri harapan, dan ketika sudah di atas penghargaan tiba-tiba dihempaskan. Betapa mirisnya nasib tenaga honorer yang memang belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait dengan kejelasan status dan kedudukannya di pemerintahan. Nah, rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap tanggapan dari rekan kita ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.